Ada-ada aja kelakuan Bapak JK ini. Beliau mengatakan jika harga BBM murah, masyarakat akan bepergian kemana-mana dan memakai BBM seenaknya saja, kata Bapak JK. Kalau menurut saya ini pernyataan Bapak JK ini secara tidak langsung mendorong pemerintah agar menaikkan harga BBM biar lalu lalang atau lalu lalang masyarakat Indonesia ini agar terbatasi ya bepergiannya. Hanya seperlunya aja mungkin menurut dia itu. Dan pada buktinya masyarakat Indonesia ini di harga segini aja, yang Pertalite harga 10.000 aja masih banyak yang kesusahan, Pak. Masih banyak yang kesusahan. Nah sekarang ekonomi aja di Indonesia, khususnya di masyarakat, di kalangan menengah ke bawah, ini belum pulih, Pak. Belum pulih, Pak. Masa harus naikkan BBM, gimana rakyat kecil, Pak? Pengangguran aja masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, Pak, belum teratasi, Pak. Kalau dinaikin harga BBM, macam mana, Pak? Harga sembako naik, Pak. Harga upah kerja naik, Pak. Apa-apa naik. Makin tambah susah masyarakat ini, Pak. Aduh, kacau ini Pak JK ini. Jangan bikin gaduh, Pak. Jangan bikin gaduh masyarakat ya. Kacau nih Pak JK nih. Heran kok ada ya orang Indonesia yang malah kepengen BBM itu naik, seperti di Singapura yang sampai dengan 50.000, seperti di Filipina begitu loh. Siapa lagi kalau bukan mereka? Chaplin 24% dan Red Bull 16%. Itu mereka tuh malah kepengennya BBM itu naik. BBM naik, kemudian Indonesia chaos, kemudian lengserin Prabowo. Itu begitu cara berpikirnya mereka tuh, di luar nalar begitu loh. Memanfaatkan isu perang Iran Amerika Israel, bukannya ngambil inspirasi, ya kan? Oh, ternyata Iran itu bisa kuat karena rakyatnya itu solid dengan pemerintahnya, solid dengan mulahnya, solid dengan supreme leadernya. Ini mah bukannya ngambil pelajaran untuk rakyat solid supaya kuat dari gangguan luar, digoncang nggak bisa, diganti rezim nggak bisa kan? Ini mah malah dimanfaatin nih. Perang Iran Israel itu malah dimanfaatin. Misalkan, wah no, Prabowo no anti-Islam, ya kan, malah gabung BOP, misalkan begitu. Malah isunya tuh digoreng itu. Biar apa? Menanamkan ketakutan, menanamkan kebencian, begitu loh. Ujung-ujungnya apanya? Pengen Indonesia tuh chaos. Ini kan cara berpikir Chaplin 24 dan Red Bull 16, ini ngaco semua ini. Naikkan harga supaya harga bukan hanya memakai BBM. Gimana JK? Enak kena prank sama pemerintah. Senang kali lah kau kalau harga BBM naik. Kan? Karena kau mafia minyak ya. Mafia. Nanti setelah minyak beneran naik, kau suruhlah rakyat demo. Kaunya biangnya ini semua. Biangnya kau tahu kau. Kalau sama kami orang Batak, kalau biang itu anjingnya. Kaulah biangnya ini semua, keroknya kaulah. Paham? Di balik ijazah palsu pun kau. Pokoknya di balik kegaduhan negara Indonesia ini kaulah JK. Kenapa? Belum move on kau dari rasa sakit hati kau? Apa? Kurang enak apa kau? 2 kali kau jadi wakil presiden, tapi nggak ada kerja kau. Memperkaya diri aja kau. Paham? Jadi nggak usah kau bikin chaos negara ini. Niat kau tidak bukan cuman gimana supaya negara ini chaos. Tahu kau? Biarpun perang dunia ketiga, Indonesia nggak bakal menaikkan BBM. Apa lo? Ini bahasa planet, kan? Hanya orang-orang tertentu yang paham. Orang-orang tertentu yang paham. Kalau enggak gitu itu bahasa kode alam. Aku bingung, aku enggak ngerti maksudnya. Info yang terbaru, yang terhangat, terkonyol-konyol, terkabul-kabul, bahwa adiknya ini sudah keciduk KPK dalam korupsi pengadaan barang atau pembangunan proyek PLTU, pembangunan tenaga uap.
Yang ada di Kalimantan yang mengakibatkan kerugian negara 1,3 triliun. Saya ingin juga memberi pandangan, namun saya ingin menjelaskan posisi saya. Saya hanya bukan pakar, tapi orang yang mencoba memverifikasi dan dengan kerendahan hati mencoba memahami apa yang dijalankan spirit dari Presiden Prabowo dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dalam kondisi sulit, sejatinya daya beli itu kalau sudah hancur, apalagi di bawah 0 sampai minus, mengangkatnya itu butuh energi yang luar biasa. Oleh karenanya saya menduga pemahaman Pak Prabowo daya beli warganya harus dijaga. Kalau bisa tumbuh, bukan malah nyungsep gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bicara listrik. Electrical consumption itu berkorelasi dengan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Makin banyak listrik dipakai, makin maju sebuah bangsa dan negara. Tugas negara itu hanya menyediakan sebanyaknya, kalau perlu semurahnya. Warga tahu batasan. Kemudian ada kalimat, kalau energi atau BBM itu murah, orang seenaknya. Saya rasa tidak demikian. Kembali ke kalimat yang tadi, ya kan? Makin banyak BBM dikonsumsi, artinya pergerakan ekonomi itu makin tumbuh, makin besar. Perkara tekanan fiskal. Nah, ini yang membedakan kepemimpinan Pak Prabowo, saya duga ya, dengan yang lalu-lalu. Kalau yang lalu sebagai pemerintah, yaitu naikkan. Rakyat semua menteriak. Saya ingin bertanya, di era Pak JK menjadi wapres itu, berapa pengusaha mikro naik menjadi pengusaha kecil? Pengusaha kecil menjadi menengah, menengah besar, besar juga menjadi konglomerat. 40 tahun kita mengembangkan ekonomi, trickle down effect. Ada nggak trickle down-nya? Enggak. Yang sudah oligarki, bahkan yang juga tambun kayak Pak JK bisnisnya gitu kan. Di luar Pak JK lah. Saya menyimak mereka masih berpribadi, perilaku sangat miskin. Walaupun rumah kedua di Singapura sudah 3 triliun dibuat gitu. Tapi masih merasa miskin. Orang lain jangan sampai kaya. Rakyat lain jangan sampai sejahtera. Ini benang merah yang dilihat oleh Pak Prabowo gitu. Perbankan nggak ada lagi era 80-an yang memberikan kredit bunga ringan kepada warga. Justru kita bantu pemerintah kalau menurut saya dengan ide-ide brilian. Bagaimana mengatasi situasi yang tidak menekan fiskal itu, yang tidak membebani rakyat kebanyakan gitu. Itu poinnya. Charlie Chaplin atau Pak JK ya kan, dia menginginkan kenaikan BBM. Karena apa dia menginginkan kenaikan BBM? Karena dia menyadari bahwa bisnisnya sudah terganggu, bahwa dia menyadari bahwa pemerintahan Bapak Prabowo itu tidak bisa memberikan keuntungan bisnis LPG kepadanya gitu. Ya di Pak JK ini sebenarnya rencananya sangat licik gitu loh. Supaya apa? Ketika BBM dinaikkan harganya oleh Bapak Prabowo dan Pak Prabowo mendengarkan nasihat dari si JK atau secara Chaplin ini, maka saya pastikan akan ada demo besar-besaran gitu loh. Dan demo besar-besaran ini direncanakan oleh si JK. Dia akan mengerahkan berbagai macam mobilisasi ataupun massa untuk demo besar-besaran gitu loh. Sehingga negara kita ini menjadi hancur dan chaos. Patua sedang berulah lagi. Seakan-akan Patua pro kepada pemerintah mengusulkan agar supaya harga BBM itu wajib untuk dinaikkan. Tetapi Patua tidak berpikir dampaknya kepada masyarakat kecil. Bagi Patua, kalau ketika BBM itu dinaikkan, itu tidak masalah. Karena setelah harga BBM dinaikkan, maka secara otomatis itu akan menggiring seluruh harga barang dinaikkan. Dan yang merasakan dampak yang begitu susah, itu adalah masyarakat kecil. Woi, dengar Patua. Kalau sekali lagi saya katakan untuk Patua itu nggak masalah karena banyak uang dan banyak perusahaan. Tapi bagaimana dengan rakyat kecil Patua? Lalu yang berikutnya, saya prihatin dan saya takutnya ada segelintir orang yang memakai kesempatan dengan usulan Bapak itu, dan ketika respon pemerintah itu positif, lalu datang mengompori masyarakat untuk demo pemerintahan. Siapa yang diuntungkan? Bukankah rakyat yang dikorbankan? Jadi, kalau Patua mau usulkan sesuatu, pikir dulu Patua. Inilah sengkuninya Indonesia. Sengkuni di Mahabharata adalah orang yang ingin mengadu domba
menghalalkan segala cara untuk merusuhkan kedamaian Indonesia. Ini orangnya se-Jawa Barat ada 35%. Siapa itu sekuninya Indonesia? Ya teman-teman, saya juga pribadi merasa tidak tepat usulan Pak JK untuk BBM dinaikkan agar orang lebih berhemat. Karena BBM itu energi, dan Indonesia ini energi mobilitasnya itu masih BBM ya, bensin, solar, pertalite, pertamax gitu ya, masih itu hampir semua masih itu. Nah, jadi kalau dinaikkan mahal atau murah pasti tetap dibeli karena kebutuhan ya. Misalnya driver ojol, mustahil mereka tidak mengisi bahan bakar sepeda motornya, pasti kan ngisi. Jadi mau mahalnya berapapun pasti dibeli ya. Tapi kalau sudah harganya tidak terjangkau, maka akan bergejolak lah, timbullah protes. Ini yang coba dikendalikan. Memang saat ini kondisinya belum tepat untuk menaikkan BBM ya. Kita tahu sektor informal Indonesia ini sangat tinggi ya, masih banyak orang yang bekerja di sektor informal, pendapatan tidak pasti, tidak ada jaminan sosial, lalu juga pengangguran masih banyak ya. Jadi masih begitu banyak PR-PR ya. Kalau tiba-tiba bensin dinaikkan, wah ini pasti harga-harga naik, daya beli turun ya, harga-harga barang naik, tidak laku, jangan-jangan bisa menimbulkan PHK. Karena ini memang masalah kita sekarang ini. Artinya kalau menurut berbagai pendapat para pakar, kita ini secara ketahanan masih sangat rentan ya. Jadi memang ini PR bangsa Indonesia, siapapun pemimpinnya ya, bagaimana ya agar pertahanan dalam arti sistem ketahanan Indonesia ini kuat. Untuk saat ini kita bisa melihat ya, begitu energi di Selat Hormuz itu di stop oleh Iran ya, kita itu langsung masuk dalam krisis ya. Artinya harus penghematan ya. Jadi masih sangat bergantung pada gejolak geopolitik yang ada di dunia ini. Artinya ketahanan kita masih sangat rentan ya, karena apalagi kita juga masih banyak mengimpor ya produk-produk bahan mentah ya, kedelai kita masih impor ya. Jadi begitu krisis geopolitik terjadi seperti perang, dolar naik, biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor itu jauh lebih besar. Artinya akan terjadi juga kenaikan dalam negeri. Jadi Indonesia ini memang nggak boleh cepat berpuas diri ya teman-teman, karena memang PR-nya masih sangat banyak ya. Makanya butuh pemimpin yang progresif ya. Artinya tidak buang-buang anggaran ya. Ya kita mengapresiasi pemerintah Pak Prabowo yang tidak menaikkan BBM. Tapi menurut saya tidak cukup sampai di sana. Ya saya juga nggak tahu apa yang dimaksud Pak JK BBM dinaikkan. Apakah BBM non subsidinya aja gitu, seperti pertamaxnya aja, tapi pertalite enggak, apa gimana gitu? Atau semua dinaikkan? Wah, kalau ini benar-benar bisa menciptakan gelombang protes ya. Ini yang kita tidak mau ya teman-teman. Dan saya pribadi setuju untuk tidak dinaikkan. Dan saya juga mendukung pemerintah untuk tidak menaikkan ya. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo sudah tepat ya, mau nggak mau harus relokasi anggaran 100 triliun ya menurut berita untuk menambal subsidi ini. Tapi ini PR lagi ya, memang sampai kapan anggaran sebesar itu untuk menambal subsidi ya, yang kita tahu di lapangan dia bercampur baur, tepat sasaran sebagian pasti tidak tepat sasaran karena dipakai juga oleh orang-orang yang mampu. Jadi memang ini PR lagi ya teman-teman. Jadi Indonesia ini masih banyak sekali butuh perbaikan ya kalau kita mau efisien dan efektif dalam anggaran ya. Karena kalau ya teman-teman subsidi ini terus ya ditambal ya, kita nggak tahu APBN itu akan defisitnya berapa. Kalau dipaksakan APBN itu tidak di atas 3% defisitnya, artinya dia akan mengambil pos-pos lain. Artinya nanti bisa jadi pos pembangunan kurang ya, pos transfer ke daerah makin berkurang. Jadi ini PR lagi ya teman-teman. Dan kita sebagai rakyat memberikan kritik dan masukan
dan kita tetap dukung ya lewat kritik dan saran dan apresiasi. Jadi semua ini bentuk dukungan kita ya teman-teman kita bersuara ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.